Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM 211201118140042 dari kelas Data Mining S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan atau menyelesaikan final exam atau project 2 dari kelas Data Mining. Final exam ini berisi project 2 yang pengerjaannya itu mirip dengan project 1 atau video sebelumnya. Nah, untuk project 2 ini kita diharuskan untuk mempraktekkan suatu proyek dari blog atau link berikut ini. Oke, langsung saja kita buka blognya. Nah, pada blog kali ini kita disuruh untuk mempraktekkan atau membuat sebuah deep learning menggunakan Google Colab, yaitu deep learning dari emotional recognition atau pengenalan emosi. Nah, langsung saja nanti kita akan diberikan 7 dataset. Yang pertama ada happy, kedua sad, ketiga angry, kemudian keempat surprise, kelima disgust, kemudian fear, dan terakhir ada neutral. Nah, sedikit saja pengertian dari deep learning adalah deep learning dan machine learning merupakan bagian dari artificial intelligence. Nah, kemudian ada computer vision, terus ada pengenalan tentang OpenCV. Jadi nanti kita akan menggunakan OpenCV. Nah, langsung saja untuk pengerjaannya nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python dan terdapat library-nya dan juga ada OpenCV. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kita men-unzip file-file yang di zip, kemudian mengimport package-nya, kemudian ada initialisasi training dan task generatornya, kemudian ada building CNN model atau convolutional neural network-nya. Nah, CNN model sendiri dibuild dari 5 tahap ini. Kemudian langkah selanjutnya ada mengcompile dan training modelnya. Nah, di sini terdapat 100 model dari epoch. Jadi kita harus menggunakan epoch dari 100 model. Namun setelah saya coba-coba kemarin untuk project kali ini hanya menggunakan 50 epoch saja. Kemudian keenam terdapat saving model, kemudian ada graphical representation, kemudian ke-8 ada hasil. Nah, pada hasilnya nanti akan muncul presentasi emotion dan juga gambar atau foto yang kita berikan kepada si machine learning ini atau deep learning ini untuk dicari presentasi emosinya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ke Google Colab-nya. Di sini sudah ada linknya di sini. Nah, kita masuk ke Google Collaboratory atau lebih singkatnya kita panggil Google Colab. Nah, kemudian kita buat file, kita klik file. Kita klik file, kemudian kita new notebook, kita buat notebook baru. Nah, kita tunggu saja sampai selesai loadingnya. Nah, maka akan muncul sebuah notebook baru dengan judul untitled null.ipynb. Nah, kemudian kita kembali ke web tadi. Nah, di sini di web ini sudah diberikan Python-nya atau codingannya itu sudah diberikan di bawah, di bagian bawah itu terdapat link menuju GitHub, yaitu yang tengah ini, Facial Emotion Recognition. Kita buka saja. Kita tunggu hingga loadingnya selesai. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan shortcut-nya. Jadi di sini terdapat 50 epoch seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini contohnya foto yang diberikan, kemudian presentasi emotionnya happy. Oke, langsung saja kita download. Nah, berhubung saya sudah mendownload, jadi
hanya sekedar pengetahuan saja. Untuk dulunya kita langsung saja kita code, kemudian kita download zip. Oke, saya sudah mendownloadnya, berada di sini, facial emotional recognition. Filenya ada 5 ini. Kemudian kita masuk ke notebook baru tadi, kita rename terlebih dahulu, data menu project 2. Oke. Kemudian kita langsung saja upload tadi, upload notebooknya. Kita klik file, kemudian upload notebook, kemudian kita pilih yang upload, kita choose file. Nah, kita masukkan file yang telah kita download tadi. Di dalamnya ada facial emotional recognition.ipynb ini. Kita langsung saja open. Kita tunggu dia hingga uploading. Nah, maka akan muncul projectnya yang diberikan oleh si website ini tadi, yang berasal dari GitHub ini. Oke, kita close saja GitHub-nya. Ini welcome-nya juga kita close. Nah, kita masuk ke sini, facial emotional recognition-nya. Kemudian kita emojify.zip. Kita cari zip filenya terlebih dahulu, masuk ke langkah yang pertama, source code yang pertama. Jadi di source code blok yang pertama ini terdapat import zip file dengan file nama emojify.zip. Nah, di sini dia itu mengimport deep learning kita, jadi kita trainingnya terdapat di dalam sini. Oke, kita upload saja. Di sini diberikan nama arsip. Jadi kita di sini kita ganti namanya menjadi arsip. Copy paste. Nah, kita ganti namanya arsip. Kemudian di sini kita upload. Kita klik yang ini. Kita upload yang arsip tadi. Open. Kita oke saja. Kita tunggu hingga uploadnya selesai. Selain itu, untuk mempercepat pemrosesannya, di sini karena menggunakan cloud computing, kita bisa atur kecepatannya. Kita pilih yang ini, kemudian kita pilih change runtime type. Kemudian di sini kita hardware acceleratornya kita ganti ke GPU. Kemudian kita save. Nah, di sini dia akan connecting. Initialization, kemudian dia connect. Oke. Nah, di sini dia akan lebih cepat dalam pemrosesannya nanti. Oke, kita ulang terlebih dahulu untuk yang upload arsipnya tadi, kita upload lagi. Kita tunggu hingga dia uploadnya selesai. Kemudian pada code block yang kedua ini terdapat beberapa import library, yaitu NumPy, SNP, kemudian ada CV2 dari from-nya, dari keras.model, dari importnya sequential, dan yang lainnya. Kemudian masuk ke kode blok yang ketiga. Di sini terdapat deklarasi-deklarasi beberapa variabel. Kemudian masuk ke blok keempat. Di sini ada pemodelan gambarnya atau pembelajaran dari gambar-gambarnya itu. Kemudian masuk ke selanjutnya ini terdapat epoch 1 dari 50. Jadi ada 50 epoch di sini. Di sini si deep learning ini dia akan mengkategorikan gambar-gambar yang telah kita berikan di dalam arsip ini. Jadi dia itu akan mempelajari gambar-gambar tersebut. Oke, kemudian masuk ke code block selanjutnya, dia akan men-save modelnya. Kemudian dia akan meload library model. Kemudian di sini dia akan mempelajari ketujuh dataset tadi. Nah, habis itu selanjutnya di sini dia akan mengimport beberapa
display dari JavaScript dan juga Google Colab. Nah, di sini ada JavaScript-nya. Di sini ada display JavaScript-nya juga untuk mengambil foto. Nah, kemudian di sini kita nanti disuruh untuk mengambil gambar gitu, men-tag foto kita sendiri. Nah, berhubung kamera laptop saya digunakan untuk pembuatan video ini, jadi nanti tag foto ini kita hapus saja dan kita ganti fotonya dengan foto saya yang sudah saya ambil ini. Jadi nanti tinggal kita upload saja di sini. Oke, habis itu ada import CV2. Nah, di sini dia akan memproses si foto yang telah kita upload tadi, itu hasilnya seperti apa. Nanti setelah prosesnya selesai, maka dia akan muncul di bawah sini. Seperti itu. Oke, masih sekitar 20% untuk uploadnya, kita tunggu saja. Nah, di sini kita samakan saja untuk pengimportan fotonya. Berhubung di sini dia langsung _2 archive.zip, maka kita di sini akan ganti juga. Di sini kita kontennya kita hapus. Petik satunya kita ganti dengan 2 petik seperti ini. Untuk face datanya itu dia akan mengambil dari hard cascade frontal face alt.xml yang sudah diberikan di GitHub tadi. Oke, yang ini juga buat foto ini itu foto yang kita berikan, atau foto kalau ada kamera lain maka kita langsung foto dari quad bentuk yang ini. Berhubung kameranya sedang digunakan, maka nanti kita langsung upload saja foto dari luar seperti itu. Kita ganti seperti ini. Kemudian di sini untuk kontennya juga, capture-nya kita ganti juga. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, untuk yang tag foto ini, berhubung kita nanti tidak akan tag foto, maka kita hapus saja. Seperti ini, maka dia akan hilang. Jadi nanti proses tersebut akan di skip, dan si foto.jpg ini nanti dia akan mencari dari konten yang telah kita upload. Jadi nanti kita harus upload foto.jpg terlebih dahulu. Oke, kita langsung upload saja. Kalau itu sambil menunggu, kita upload foto.jpg untuk face crop kita yang akan kita cari. Kemudian ada file capture juga, kita upload juga file capture dengan foto selain foto.jpg tadi. Kemudian kita upload juga si face data, si file.xml ini kita upload berasal dari GitHub tadi. Nah. Oke, kita tinggal tunggu yang archive.zip-nya selesai. Jadi nanti si facial emotion recognition ini dia akan mempelajari foto dan capture yang kita berikan. Nah, kemudian dia akan menganalisisnya menggunakan JavaScript ini. Dia akan menganalisis sesuai dengan epoch yang telah kita berikan tadi. Seperti itu. Oke, kita tinggal menunggu hingga arsipnya selesai, kemudian nanti kita langsung run saja. Nah, di sini ada beberapa perbedaan, jadi kita rename saja. Untuk format JPG-nya di sini itu kecil, tapi di sini besar, jadi kita rename saja. Klik kanan, rename file, dan formatnya kita ganti JPG kecil. Nah, nanti dia akan berubah seperti itu.
Sedikit penjelasan. Jadi nanti pada code block yang ketiga ini dia itu akan mengklasifikasikan warna juga. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh si deep learning ini nanti semuanya akan menggunakan color mode grayscale atau hitam putih gitu. Jadi gambar-gambar yang kita berikan untuk mentrainingnya nanti dia akan merubahnya lagi menjadi grayscale sehingga dia lebih mudah dan lebih akurat untuk mendeteksi gambar yang akan kita berikan nantinya, untuk mendeteksi emosional dari gambar yang kita berikan itu. Oke, untuk upload arsipnya tinggal sebentar lagi. Kita tunggu saja. Oke, dia sudah selesai atau sudah terupload secara maksimal gitu ya. Oke, langsung saja kita run. Kita di sini terdapat runtime, kita klik saja runtime, kemudian kita pilih yang run all atau Ctrl F9 untuk run all-nya. Oke, kita klik saja run all, maka dia semua code block ini dia akan di run atau berjalan gitu. Nah, mulai dari code block yang pertama ini dia akan men-unzip filenya ini, si arsip ini, dia akan mempelajari arsip ini. Kemudian ada import library sudah. Di sini ada perubahan untuk agresifal juga sudah. Kemudian di sini dia mendeteksi gambar-gambarnya dari emotion modelnya juga sudah selesai. Yang keempat, kemudian masuk ke yang kelima, yaitu yang pembelajaran dari categorical cross-entropy ini, cross-entropy atau dari epoch-nya. Jadi nanti ada 50 epoch. Nah, ini baru masuk ke epoch yang pertama. Kita tunggu saja hingga dia selesai semua, hingga epoch ke-50 selesai dengan sempurna. Nah, dia mulai mempelajari epoch yang pertama. Terdapat 448 file di epoch yang pertama. Jadi nanti ada 50 epoch dan setiap epochnya itu terdapat 448 file gitu. Oke, kita tunggu saja sampai dia selesai ke epoch yang ke-50. Di sini juga terdapat estimasi waktunya. Jadi per epoch, pada epoch yang pertama itu diproses selama 54 detik, dan epoch selanjutnya itu diproses selama 10 detik, dan setiap filenya itu dia akan memproses sebesar 22 milisecond tiap stepnya atau per satu epochnya. Di sini juga ada lossnya berapa, akuratnya berapa, value lossnya berapa, dan akurasi value-nya juga berapa. Seperti itu. Ini sudah sampai epoch ke-8 dari 50. Kalau disknya tadi kita tidak pilih runtime-nya itu ke GPU, maka dia itu akan lama sekali. Bahkan satu epoch ini bisa sampai 6 menit gitu. Jadi untuk mempercepat videonya juga kita ganti engine backend-nya itu ke bus GPU-nya, sehingga dia upload-nya atau pembelajaran dari epoch-nya itu bisa lebih cepat. Karena sangat signifikan, yang awalnya satu epoch itu bisa sampai 6 menit 7 menit, tapi ketika di bus GPU-nya maka satu epoch hanya dapat diselesaikan
hanya dalam waktu 10 detik saja. Sedangkan ini ada 50 epoch sehingga sangat signifikan sekali perbedaan waktu antara melakukan boost pada GPU atau tidak di komputer cloud computing Google Colab-nya ini. Sudah ke epoch 16 dari 50. Dan juga setiap kita run ini maka dia akan secara otomatis men-save apa saja yang telah kita lakukan. Seperti ini dia saving, kemudian dia all change save, jadi sudah ter-save semuanya. Jadi nanti ketika kita membuka file ini lagi atau notebook ini lagi, maka kita tidak perlu merun semuanya. Jadi nanti kalau kita sudah selesai merun ini, maka ketika kita ingin mendeteksi suatu gambar, emosi dari suatu gambar, maka kita hanya merun yang terakhir ini saja. Seperti itu. Jadi tidak perlu merun dari awal dari arsip.zip dan juga si epoch ini, karena sudah kita lakukan sekarang ini. Jadi nantinya kita tinggal menggunakannya untuk langsung saja memasukkan gambar yang ingin kita tahu presentasi emosinya. Nah, nanti maka dia akan langsung keluar hasilnya seperti itu. Oke, sudah sampai 26 dari 50. Sudah sampai 28. Berarti kira-kira tinggal untuk yang ke-28 ini dia agak lama, yaitu selama 11 detik. Selisih 1 detik dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi kira-kira kurang 20 epoch lagi. Ketika satu epoch itu 10 detik berarti 200 detikan, atau selama 3 menit lebih sedikit. Di sini juga dapat dilihat lossnya, nilai loss dan nilai akuratnya berkisar di antara 0,7 sampai 0,8 untuk lossnya. Ada yang sampai 0,9, ada yang sampai 1 juga di awal-awal hingga 1,8. Nah, lama-kelamaan nilai loss ini akan berkurang gitu. Dan untuk nilai akuratnya yang awalnya 0,2, lama-kelamaan dia akan naik hingga pada saat ini di epoch 33 dia naik sampai 0,76. Untuk value loss atau rata-rata lossnya dan value akurasinya juga di sini tidak banyak yang berubah. Dari 1,7 dia paling kecil 1,1, kemudian dia mulai turun lagi sampai 1,09. Nah, untuk value akurasinya di sini itu yang awalnya 0,3 dia akan naik hingga sampai saat ini tuh 0,6 seperti itu. Oke, tinggal hampir 10 epoch lagi. Nah, selain itu di antara quote block ini kita juga bisa menambahkan suatu quote atau suatu teks gitu. Quote ini nanti dia akan diproses dengan teks ini, dia itu seperti komen di pemrograman biasa. Nah, seperti ini. Ada beberapa komen. Jadi komennya nanti tidak akan diproses sama si Google Colab ini.
cuman hanya akan ditampilkan. Nah, sudah sampai epoch ke 42, 43. Oke, di sini dapat dilihat ketika semakin besar epochnya maka lossnya akan semakin kecil. Sedangkan untuk akurasinya secara sebaliknya, semakin besar epochnya maka akurasinya itu semakin besar juga. Sedangkan value lossnya ketika semakin besar epochnya maka value lossnya itu akan semakin besar juga. Yang awalnya 1,7 kemudian dia akan menurun. Nah, pada epoch ke 35 dia akan naik lagi value lossnya. Sedangkan untuk value akurasinya dia akan tetap naik terus seperti itu. Walaupun terkadang ada penurunan sedikit, tapi dia akan tetap naik. Untuk grafiknya maka dia akan tetap naik gitu. Ini sudah sampai epoch ke 49, kurang satu epoch lagi. Nah, kemudian di epoch terakhir, epoch 50. Nah, kemudian dia akan masuk ke ini, saving the model. Nah, dia setelah epoch ini selesai, maka dia akan langsung cepat sekali pemrosesannya. Dia kemudian men-save emosionalnya, kemudian dia akan mengimport modelnya, kemudian seperti tadi dia akan mempelajari ketujuh dataset tadi, yaitu angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, neutral. Nah, kemudian dia akan memproses foto yang telah kita berikan, yaitu si foto ini. Kemudian di sini dia akan memproses si capture.jpg yang telah kita upload tadi, yaitu foto ini, capture.jpg ini. Nah, di sini pada emotional presentasi ini terdeteksi jika foto saya yang ini itu terdapat rasa fear sedikit, kemudian rasa happy, dan juga beberapa rasa sedih. Tapi presentasi emosi paling banyaknya itu neutral. Sebenarnya saya kurang tahu pada satu foto ya foto saja secara bebas gitu ya, dan dia mendeteksinya ini secara neutral. Jadi untuk emosi saya yang ada di foto ini, menurut saya pribadi pada saat itu memang ada rasa senang, namun tidak ada rasa takut sebenarnya, dan tidak ada rasa sedih, dan kebanyakan memang rasa neutral. Jadi dapat saya simpulkan jika facial emotion ini itu lumayan akurat lah, walaupun ada beberapa errornya, namun cukup lumayan akurat untuk mendeteksi suatu emosi wajah dari sebuah foto seperti itu. Oke, jadi cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada final exam project 2 ini, yaitu mempraktekkan facial emotional recognition tadi yang berada di web dengan link berikut ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya.